Kubungkam orang tuamu dengan bukti rekaman yang tak terelakkan. Lalu kusir kau dari istanaku hingga kau merangkak pergi tanpa menyisakan sehelai benang pun. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Lampu gantung kristal di ruang tengah itu berpendar mewah, memantulkan cahaya pada lantai marmer yang dipoles sempurna setiap pagi. Namun bagi Hanum, kilaunya terasa menusuk mata. Di rumah yang ia bangun dengan tetesan keringat dan kerja kerasnya sendiri sebagai penulis, ia justru merasa seperti penyusup yang tak diinginkan. Keheningan malam itu hanya dipecahkan oleh detak jam dinding yang seolah menghitung mundur sisa kewarasan batinnya. Pukul 11:30 malam. Pintu utama terbuka dengan derit halus yang bagi telinga Hanum terdengar seperti ledakan. Raffi melangkah masuk dengan bahu merosot. Namun matanya sama sekali tidak mencari Hanum yang masih duduk terjaga di sofa ruang tamu. Lelaki itu hanya melepaskan jasnya, menyampirkannya sembarangan di lengan sofa, lalu berjalan lurus menuju dapur tanpa sepatah kata pun. "Raffi, kamu baru pulang?" Hanum berdiri, mencoba menyusun nada suara selembut mungkin meski dadanya terasa sesak. Raffi berhenti sejenak, hanya untuk menghela napas panjang yang syarat akan kelelahan, atau mungkin rasa muak. "Kamu lihat sendiri, kan? Pekerjaan di kantor benar-benar gila. Hanum, jangan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang hanya akan membuat kepalaku makin pecah." Hanum mendekat, tangannya hendak menyentuh lengan suaminya. Namun Raffi menghindar dengan gerakan halus yang terasa seperti tamparan tak kasat mata. "Aku hanya khawatir. Kamu jarang sekali makan malam di rumah belakangan ini. Aku masak rendang kesukaanmu. Aku sudah makan di luar dengan tim. Lagi pula, Sheila, asistenku, sudah memesankan kopi dan makanan ringan tadi sore. Aku kenyang," sahut Raffi datar. Ia melanjutkan langkah menuju kamar, meninggalkan Hanum yang terpaku menatap punggungnya. Nama Sheila kembali disebut. Wanita itu, yang baru bekerja 6 bulan sebagai asisten pribadi Raffi, seolah perlahan-lahan mengambil alih peran Hanum dalam mengatur kebutuhan harian Raffi. Pagi harinya, suasana tidak membaik. Udara di ruang makan terasa beku. Hanum menyiapkan sarapan dengan gerakan mekanis, sementara Raffi sibuk dengan ponselnya. Di tengah keheningan yang menyakitkan itu, langkah kaki yang mantap terdengar dari arah tangga. Bu Sarah, ibu kandung Raffi yang tinggal bersama mereka, muncul dengan daster sutra mewahnya. Sebagai ibu mertua, kehadirannya selalu menjadi hakim yang tak pernah memihak Hanum. "Raffi, wajahmu pucat sekali. Kamu terlalu banyak bekerja untuk menghidupi rumah sebesar ini," ujar Bu Sarah sambil duduk di kursi utama, memberikan pandangan sekilas yang tajam pada Hanum. Istri itu tugasnya memastikan suami tidak stres, bukan malah membuat suasana rumah jadi suram dengan wajah cemberut begitu. Hanum memilih diam. Ia mengambil jas Raffi yang semalam diletakkan di sofa untuk digantung kembali. Namun, saat jemarinya meraba saku jas tersebut, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kertas kecil yang licin. Dengan jantung yang berdegup kencang, Hanum mengeluarkan kertas itu secara perlahan agar tidak terlihat oleh Raffi atau Bu Sarah. Itu adalah sebuah struk reservasi. Hotel Grand Luxe, Executive Suite. Tanggalnya tertera 2 hari yang lalu, malam di mana Raffi mengaku ada rapat mendadak hingga subuh. Di bawah nama pemesan, tertulis jelas, Raffi Pratama, Guest. Dunia seolah berhenti berputar. Oksigen di sekitar Hanum mendadak hilang. Ia menatap kertas kecil itu dengan tangan gemetar. Luka lama yang selama ini ia coba sembunyikan di balik topeng, istri penurut, kini menganga lebar. Rasa asing yang ia rasakan selama berbulan-bulan di rumah ini akhirnya menemukan alasannya yang paling nyata. "Apa itu, Hanum? Kenapa kamu bengong di sana?" Suara Bu Sarah yang melengking memecah lamunan Hanum. Hanum berbalik, memegang struk itu dengan jari yang masih bergetar. "Raffi, ini apa?" Ia menunjukkan kertas itu ke arah suaminya yang tengah menyeruput kopi. Raffi melirik sekilas. Lalu wajahnya berubah menegang sejenak sebelum kembali ke ekspresi dingin yang membatu. "Itu untuk keperluan klien, Hanum. Sheila yang mengurusnya."
Jangan jadi detektif amatir di rumah sendiri. Itu memalukan. Klien? Tapi di sini tertulis nama kamu dan guest. Suara Hanum mulai bergetar karena emosi yang tertahan di tenggorokan. Kamu bilang malam itu ada rapat di kantor sampai pagi. Raffi, kenapa ada struk hotel? Belum sempat Raffi menjawab, Bu Sarah sudah berdiri dan menghampiri Hanum dengan langkah gusar. Wanita tua itu merenggut struk dari tangan Hanum dan membacanya sekilas sebelum meremasnya menjadi bola kertas kecil. Hanya karena secari kertas begini kamu mau merusak sarapan suami? Bu Sarah menghardik. Matanya membelalak penuh kemarahan. Hanum, dengar ya. Raffi itu lelaki sukses. Posisi dia di kantor itu tinggi. Wajar kalau dia harus menjamu klien di tempat yang layak. Kamu itu harusnya bersyukur bisa tinggal di istana ini. Makan enak, tanpa harus banting tulang di luar sana seperti wanita lain. Tapi Bu, ini tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itu sifat kamu yang semakin hari semakin posesif. Bu Sarah memotong dengan telunjuk yang nyaris menyentuh wajah Hanum. Kamu itu mengekang Raffi. Kamu tahu kenapa suami betah di luar? Karena di rumah, istrinya selalu memasang wajah curiga dan menuntut penjelasan untuk hal-hal sepele. Jangan sampai sifat burukmu ini membuat Raffi benar-benar mencari kenyamanan di tempat lain. Hanum terkesiap. Logika batinnya memberontak. Ia yang membayar cicilan rumah ini, ia yang memastikan semua kebutuhan mertuanya terpenuhi melalui royalti tulisannya. Namun di mata mereka, ia hanyalah sosok pengganggu yang tidak berharga. Raffi hanya diam, membiarkan ibunya membombardir Hanum dengan kalimat-kalimat kasar. Sikap diam suaminya adalah konfirmasi yang paling menyakitkan dari semua kecurigaan yang ada. Raffi berdiri, merapikan dasinya tanpa menoleh sedikit pun pada Hanum yang kini matanya mulai berkaca-kaca. Aku berangkat. Jangan tunggu aku untuk makan malam. Pekerjaanku masih banyak. Setelah Raffi pergi dan Bu Sarah masuk kembali ke kamarnya dengan gumaman sinis, Hanum terduduk di lantai dapur. Ia memandangi bola kertas yang dibuang ibu mertuanya di sudut ruangan. Luka di hatinya bukan lagi sekadar goresan, melainkan lubang besar yang mengisap semua kepercayaan yang tersisa. Hanum menyadari satu hal, ia tidak akan pernah mendapatkan kebenaran jika ia terus berada di dalam rumah ini sebagai istri yang patuh. Semua orang di istana ini telah bersekutu untuk membutakannya. Jika ia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar hotel itu, ia harus melepaskan identitasnya. Ia harus menyusup ke tempat di mana rahasia itu disimpan. Hanum mengambil ponselnya, jarinya bergerak cepat mencari sebuah nomor di daftar kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. Namanya Maya, sahabat lamanya yang menjabat sebagai supervisor di Hotel Grand Luxe. Halo, Maya? Aku ingin tanya, apakah hotelmu masih butuh tenaga tambahan untuk bagian kebersihan? Hanum berbisik. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, namun penuh dengan ketetapan hati yang baru. Aku butuh pekerjaan itu. Segera. Sambil memandangi pantulan dirinya di pintu oven yang mengkilap, Hanum menyeka air matanya. Ia tidak lagi melihat seorang istri yang lemah. Ia melihat seorang wanita yang sedang menyusun plot terbesarnya. Plot yang tidak akan ditulis di atas kertas, melainkan dijalani dengan taruhan harga dirinya sendiri. Hanum beranjak menuju kamar, mulai mengemas sebuah tas kecil yang ia sembunyikan di balik lemari. Sementara di lantai bawah, suara tawa Bu Sarah yang sedang menonton televisi terdengar begitu kontras dengan keheningan yang mulai membakar jiwa Hanum. Tas kecil berisi pakaian ganti dan sepatu datar yang ia siapkan setelah menghubungi Maya tersembunyi jauh di sudut lemari, di bawah tumpukan gaun sutra yang jarang ia pakai. Hanum menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi, mencoba mencari sisa-sisa keberanian dari balik mata yang sembab. Keputusannya menghubungi Maya adalah sebuah loncatan iman yang mengerikan. Namun rasa asing yang menyergap setiap sudut rumah ini jauh lebih menakutkan. Istana ini, yang dibangun dari hasil royalti buku-bukunya dan kerja keras bertahun-tahun, kini terasa seperti labirin kaca yang siap pecah kapan saja. Malam itu, jarum jam baru saja melewati angka 11 ketika ponsel Hanum yang tergeletak di nakas bergetar. Sebuah nomor asing. Namun Hanum memiliki firasat buruk yang tajam. Ia menggeser layar dengan jempol yang dingin. Halo, Ibu Hanum?
Maaf mengganggu malam-malam begini. Saya Sheila, asisten pribadi Pak Raffi. Suara di seberang sana terdengar sangat sopan. Namun ada nada kemenangan yang terselip di tiap suku katanya. Hanum menahan napas. Inilah Sheila, wanita yang namanya mulai menghantui hari-harinya. Iya, Sheila. Ada apa? Kenapa menelepon ke ponsel pribadi saya? Bukan ke Raffi langsung. Hanum berusaha menjaga suaranya tetap datar, meski dadanya berdegup kencang. Oh, Pak Raffi sedang tidak bisa diganggu, Bu. Kami masih di kantor, sedang menyelesaikan laporan audit untuk besok pagi. Pak Raffi baru saja tertidur di sofa ruangan beliau karena terlalu lelah. Saya hanya ingin menanyakan, apakah ada alergi makanan tertentu untuk sarapan besok? Karena Pak Raffi minta saya memesankan menu khusus pagi-pagi sekali agar beliau bisa langsung lanjut bekerja. Kalimat itu sederhana, namun dampaknya seperti siraman air es. Sheila secara implisit memberitahu Hanum 3 hal. Mereka berdua saja, Raffi tertidur di dekatnya, dan dia, sang asisten, yang akan mengurus kebutuhan pertama suaminya di pagi hari. Peran yang seharusnya milik Hanum. Dia punya istri, Sheila. Kamu tidak perlu mencemaskan sarapannya, sahut Hanum tajam. Tentu, Bu. Saya hanya menjalankan perintah. Pak Raffi bilang, dia tidak ingin merepotkan ibu yang biasanya sibuk dengan dunia imajinasi sendiri. Saya tutup ya, Bu. Kasihan Pak Raffi kalau terganggu suaranya. Klik. Sambungan terputus. Hanum meremas ponselnya hingga buku-buku jarinya memutih. Dunia imajinasi. Itu adalah cara Raffi meremehkan profesinya sebagai penulis. Profesi yang sebenarnya membiayai gaya hidup mewah keluarga ini. Hampir tengah malam saat suara mobil Raffi terdengar memasuki carport. Hanum tidak menunggu di kamar. Ia berdiri di puncak tangga, menatap suaminya yang masuk dengan langkah gontai. Aroma parfum maskulin yang bercampur dengan bau kopi instan dan sesuatu yang asing, mungkin parfum wanita yang terlalu manis, tercium saat Raffi mendekat. Kamu belum tidur? Tanya Raffi tanpa menoleh. Langsung menuju meja makan untuk menenggak air mineral. Sheila meneleponku tadi. Hanum memulai. Suaranya bergema di ruang tengah yang sepi. Gerakan Raffi terhenti sejenak. Namun ia segera pulih. Oh, ya? Mungkin ada urusan mendesak yang lupa dia sampaikan padaku. Dia bilang kamu tidur di kantor, Raffi. Tapi nyatanya kamu pulang sekarang. Dan dia bertanya soal sarapanmu seolah-olah aku tidak ada di rumah ini. Apa maksudnya semua ini? Raffi meletakkan gelas dengan denting yang keras di atas meja marmer. Ia berbalik. Matanya yang merah menatap Hanum dengan kilatan amarah yang defensif. Maksudnya adalah aku punya asisten yang kompeten. Dia tahu aku stres. Dia tahu aku bekerja sampai mati demi memastikan bisnis keluarga ini tetap berjalan. Sementara kamu hanya duduk di sini, memata-matai setiap langkahku seperti polisi moral. Aku istrimu, Raffi. Wajar jika aku bertanya. Istri yang tidak tahu berterima kasih. Raffi memotong dengan suara yang meninggi, sebuah teknik gaslighting yang mulai sering ia gunakan. Kamu tahu betapa beratnya tekanan dari ayah? Pak Baskoro tidak mau tahu alasan. Dia hanya mau hasil. Dan aku berjuang di sana. Sementara kamu hanya bisa curiga. Kamu pikir struk hotel kemarin itu apa? Itu tempat aku menginap karena aku terlalu lelah untuk menyetir pulang setelah rapat sampai jam 3 pagi. Tapi kamu malah menuduhku yang tidak-tidak. Hanum terpaku. Lalu kenapa ada nama guest di sana? Raffi? Dan kenapa Sheila seolah tahu setiap jengkal aktivitasmu melebihi aku? Raffi melangkah maju, memperpendek jarak hingga Hanum bisa merasakan hawa panas dari tubuh suaminya. Karena Sheila bekerja, Hanum. Dia ada di sana saat aku butuh bantuan teknis. Sedangkan kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Jangan-jangan kecurigaanmu ini hanya proyeksi dari rasa bersalahmu karena tidak bisa jadi istri yang mendukung karir suami. Logika Hanum dipelintir sedemikian rupa hingga ia sesaat merasa dirinya lah yang bersalah. Hatinya perih. Raffi tidak hanya berbohong. Ia mencoba menghancurkan kewarasan Hanum agar berhenti bertanya. Raffi,
Rumah ini, aku yang... Jangan bawa-bawa soal siapa yang punya rumah ini lagi, bentak Raffi. Seolah tahu Hanum akan mengingatkannya pada kontribusi finansial istrinya. Harga diriku bukan untuk kamu injak-injak dengan harta. Kalau kamu tidak bisa percaya pada suamimu sendiri, mungkin kamu yang punya masalah mental. Tidurlah. Kamu makin tidak masuk akal. Raffi melenggang pergi masuk ke kamar tamu dan menguncinya dari dalam, meninggalkan Hanum yang gemetar di tengah kemewahan ruang tengahnya. Di atas, di balkon lantai 2, Hanum menangkap bayangan seseorang. Bu Sarah berdiri di sana, memperhatikan segalanya dengan senyum tipis yang meremehkan sebelum masuk kembali ke kamarnya tanpa suara. Hanum merasa benar-benar terisolasi. Di rumahnya sendiri, ia adalah musuh bersama. Dini hari itu, saat seluruh rumah sudah terlelap dalam kepalsuan, Hanum masuk ke ruang kerjanya. Ia tidak membuka laptop untuk menulis naskah drama terbarunya. Sebaliknya, ia mengambil sebuah amplop coklat berisi dokumen identitas cadangan dan beberapa lembar uang tunai yang sudah ia siapkan. Rasa sakit yang diberikan Raffi malam ini bukan lagi sekadar luka emosional, melainkan bahan bakar. Jika Raffi ingin menggunakan Sheila untuk menyingkirkannya, maka Hanum akan masuk ke area di mana Sheila merasa paling berkuasa. Hanum mengambil gunting. Dengan tangan yang kini stabil, ia memotong rambut panjangnya yang selama ini selalu dipuji Raffi menjadi pendek sebahu, lalu mengikatnya dengan cara yang sangat sederhana, gaya yang tidak akan pernah digunakan oleh seorang nyonya rumah mewah. Ia mengenakan jaket kusam yang selama ini hanya ia gunakan untuk berkebun. Ia melangkah keluar melalui pintu belakang, menghindari sorot kamera CCTV yang ia tahu letaknya. Hanum menyusuri jalanan komplek yang sepi menuju gerbang depan, di mana sebuah taksi sudah menunggu di kejauhan. Ia memberikan alamat Hotel Grand Luxe kepada sopir. Di dalam taksi, Hanum mengirimkan pesan singkat kepada Maya. Aku berangkat sekarang. Aku terima tawaranmu untuk shift subuh di bagian housekeeping. Jangan panggil aku Hanum saat aku memakai seragam nanti. Ia tahu ini adalah langkah yang berisiko. Jika ia tertangkap, Raffi akan memiliki alasan kuat untuk menyebutnya gila secara medis. Namun, Hanum lebih memilih dianggap gila daripada mati perlahan dalam kebohongan yang dirajut suaminya sendiri. Sambil menatap lampu-lampu jalanan yang temaram, Hanum membuang jauh-jauh rasa kasihannya. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, ia bukan sekadar penulis skenario. Ia adalah pemain yang siap menghancurkan panggungnya sendiri. Dinginnya AC taksi yang membawa Hanum menuju Hotel Grand Luxe terasa menusuk hingga ke tulang, namun tak sebanding dengan kekosongan yang merambat di dadanya. Potongan rambut sebahu yang baru saja ia eksekusi secara kasar terasa ringan di leher. Sebuah beban fisik yang hilang, namun beban mentalnya justru semakin menghimpit. Di genggamannya, ponsel itu masih terasa panas setelah percakapan singkat dengan Maya. Hanum tahu, keputusannya malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia bukan lagi Nyonya Hanum yang terhormat, melainkan seorang wanita yang sedang memburu bayangan suaminya sendiri di lorong-lorong gelap kebohongan. Taksi berhenti agak jauh dari lobi utama. Dari balik kaca jendela yang sedikit berembun, Hanum melihat mobil SUV hitam milik Raffi terparkir dengan angkuh di depan pintu masuk. Tak lama kemudian, sosok yang ia kenal muncul. Raffi keluar dari mobil, disusul oleh Sheila yang tampak sangat serasi dalam balutan gaun kerja yang pas di badan. Mereka tidak tampak seperti atasan dan asisten yang sedang mengejar tenggat waktu audit. Tawa kecil Sheila dan cara Raffi memegang punggung wanita itu saat memasuki lobi mengatakan segalanya. Hanum turun dari taksi, menarik topi jaketnya lebih rendah. Ia melangkah masuk ke lobi, mencoba menjaga jarak. Namun, saat ia hendak melangkah menuju lift yang baru saja dimasuki oleh Raffi dan Sheila, seorang petugas keamanan bertubuh tegap menghadangnya dengan senyum sopan namun tegas. Maaf, Ibu. Bisa tunjukkan kartu akses atau kunci kamar Anda? Petugas itu bertanya. Matanya memindai jaket kusam Hanum yang tampak sangat kontras dengan kemewahan marmer di bawah kaki mereka. Saya hanya ingin ke atas. Menemui rekan saya. Jawab Hanum. Suaranya nyaris tercekat. Mohon maaf, lantai eksekutif hanya bisa diakses oleh tamu yang menginap atau mereka yang memiliki janji temu resmi di lounge. Jika tidak, silakan tunggu di area lobi umum.
Petugas itu mengarahkan tangannya ke deretan kursi bludru yang jauh dari jangkauan lift. Hanum mundur perlahan. Rasa malu membakar pipinya, bukan karena ia diusir, tetapi karena ia menyadari betapa tidak berdayanya ia saat ini. Sebagai istri, ia tidak memiliki kunci untuk memasuki dunia suaminya. Area privat itu adalah benteng yang melindungi perselingkuhan Raffi, dan Hanum berdiri di luar seperti orang asing yang tak dianggap. Ia butuh akses. Ia butuh lebih dari sekadar keberanian. Ia butuh otoritas yang tidak bisa diganggu-gugat oleh petugas keamanan manapun. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu samping hotel, tempat yang pernah ditunjukkan Maya saat mereka makan siang beberapa bulan lalu. Di sana terdapat pintu masuk staf yang dijaga oleh mesin absensi sidik jari. Hanum mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Maya kembali. 10 menit kemudian, seorang wanita dengan seragam manajerial berwarna biru tua muncul. Maya, supervisor host Keeping yang sudah menjadi sahabat Hanum sejak masa kuliah, menatap Hanum dengan ekspresi antara tidak percaya dan prihatin. Ia menarik Hanum masuk ke sebuah ruangan kecil di dekat koridor staf yang sepi. Hanum, kamu gila? Lihat rambutmu. Dan apa-apaan pakaian ini? Maya memegang kedua bahu Hanum. Suaranya berbisik namun penuh tekanan. Aku butuh bantuanmu. Maya, aku tidak bisa masuk ke atas sebagai istri Raffi. Mereka menjaganya dengan ketat. Satu-satunya cara untuk melihat apa yang mereka lakukan di dalam kamar itu adalah dengan menjadi bagian dari hotel ini. Hanum menatap mata Maya dengan intensitas yang membuat sahabatnya itu terdiam. Maya menggelengkan kepala, mencoba mencerna permintaan itu. Kamu itu penulis besar. Hanum, royaltimu bisa membeli setengah dari saham hotel ini kalau kamu mau. Dan sekarang kamu memintaku untuk mempekerjakanmu sebagai room attendant? Membersihkan toilet, mengganti sprei yang kotor, membuang sampah tamu? Kamu tidak akan tahan 1 jam pun. Aku tahan dengan pengkhianatan suamiku selama berbulan-bulan. Maya, membersihkan toilet bukan apa-apa dibanding membersihkan kotoran yang mereka tinggalkan di hatiku. Sahut Hanum dingin. Aku butuh akses ke lantai eksekutif. Aku butuh seragam itu. Aku butuh identitas baru yang membuatku tidak terlihat. Maya menghela napas panjang. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Sebagai supervisor, ia tahu risiko yang ia ambil. Memasukkan orang tanpa prosedur HRD yang benar adalah pelanggaran berat. Namun, melihat luka yang menganga di mata Hanum, Maya tahu ia tidak bisa menolak. Ia telah melihat bagaimana Hanum berjuang membangun rumah tangganya, dan ia juga tahu betapa liciknya keluarga Raffi. Dengar. Maya berhenti dan menatap Hanum serius. Ada satu posisi kosong di shift subuh karena seorang karyawan baru saja mengundurkan diri tanpa pemberitahuan. Aku bisa memasukkan namamu sebagai tenaga harian lepas. Tapi kamu harus tahu, ini bukan akting di drama tulisanmu. Ini melelahkan secara fisik. Kamu akan berada di bawah komandoku, dan kamu tidak boleh menunjukkan siapa dirimu pada siapapun. Jika Raffi melihatmu, aku tidak bisa menjamin apa-apa. Dia tidak akan melihatku. Hanum berjanji. Di matanya, aku hanyalah istri membosankan yang sedang meringkuk di tempat tidur sambil menangisi nasib. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang membersihkan kamarnya adalah istrinya sendiri. Maya mengambil sebuah kartu identitas sementara dari laci mejanya yang belum diberi foto. Ia menatap kartu itu sejenak sebelum menyerahkannya kepada Hanum. Namamu adalah Hani mulai sekarang. Jangan pernah menoleh jika ada yang memanggil Hanum. Hanum menerima kartu itu. Tangannya tidak lagi gemetar. Rasa takutnya telah mengkristal menjadi rencana yang dingin dan terhitung. Ia mengikuti Maya menuju ruang loker karyawan yang terletak di lantai dasar yang lembab. Bau detergen cair dan uap panas dari ruang laundry menyambut mereka. Di sana, Maya menyerahkan sebuah seragam berwarna abu-abu kusam dengan celemek putih yang bersih namun terasa kasar di kulit Hanum yang biasanya bersentuhan dengan kain sutra. Hanum masuk ke dalam bilik ganti, melepaskan jaketnya, dan mulai mengenakan seragam itu. Saat ia mengancingkan kemeja abu-abu tersebut, ia merasakan martabat lamanya lurus satu persatu, digantikan oleh tekad baja yang gelap. Ia keluar dari bilik ganti, mengikat rambut pendeknya dengan karet gelang sederhana,
dan mengenakan masker medis yang menutupi separuh wajahnya. Maya menatapnya lama, seolah tidak lagi mengenali sahabatnya yang anggun. "Ini jadwalmu." Maya menyerahkan selembar kertas berisi daftar kamar yang harus dibersihkan mulai pukul 5 pagi. "Dan ini kunci master sementara untuk lantai 4 dan 5. Simpan baik-baik. Jangan gunakan kecuali saat bertugas." Hanum memandangi kunci master di telapak tangannya. Benda logam kecil itu terasa lebih berharga daripada perhiasan apapun yang pernah diberikan Raffi kepadanya. Ini adalah kunci menuju kebenaran. Kunci yang akan membuka pintu-pintu kemunafikan yang selama ini mengurungnya. Hanum tidak kembali pulang malam itu. Ia duduk di kursi kayu keras di ruang istirahat staf yang remang-remang, menunggu jam menunjukkan pukul 5 pagi. Ia mengabaikan belasan pesan masuk dari Bu Sarah yang menanyakan di mana ia menyembunyikan kunci brankas kecil di kamar utama. Ia mematikan ponselnya, memutus koneksi dengan dunianya yang lama. Saat lonceng jam di koridor berdentang 5 kali, Hanum berdiri. Ia mendorong troli pembersih yang berat, yang penuh dengan tumpukan handuk, sprei, dan cairan kimia pembersih. Roda troli itu berderit di atas lantai semen, menciptakan suara yang memuakkan, namun bagi Hanum, itu adalah genderang perang. Ia melangkah menuju lift layanan, menekan tombol lantai 5, area di mana ia tahu Raffi dan Sheila berada di balik salah satu pintunya. Ketika pintu lift terbuka, cahaya koridor lantai 5 yang mewah menyilaukan matanya. Hanum menarik napas dalam-dalam, memastikan maskernya terpasang sempurna, lalu mulai mendorong trolinya keluar. Ia berhenti tepat di depan kamar 502, mencocokkan nomor di kertas jadwal dengan nomor di pintu kayu jati yang kokoh itu. Dengan tangan yang stabil, ia memasukkan kunci master ke dalam lubang pintu, memutarnya perlahan hingga terdengar bunyi klik yang halus. Bau pembersih lantai yang tajam dan uap klorin dari toilet yang baru saja disikat menusuk hidung Hanum, membuatnya hampir mual. Tangannya yang biasanya hanya memegang pena atau mengetuk keyboard laptop kini terbungkus sarung tangan karet kuning yang kasar. Di cermin kamar mandi kamar 408, ia melihat bayangan seorang wanita asing, berambut pendek berantakan, wajah pucat tanpa riasan yang tertutup masker, dan mengenakan seragam abu-abu yang longgar. Hanum menarik napas panjang, mencoba menelan pahitnya kenyataan. Menjadi room attendant bukan hanya tentang kelelahan fisik, tetapi tentang penghancuran harga diri secara sistematis. Ia baru saja menyelesaikan pembersihan kamar pasca pesta sekelompok remaja, puntung rokok yang dimatikan di atas karpet, tumpahan minuman keras yang lengket, dan aroma keringat yang tertinggal di sprei yang kusut. "Jangan lama-lama di satu kamar, Hani. Kita punya target 20 kamar sebelum shift berakhir." Suara Maya terdengar dari arah koridor. Hanum keluar dari kamar mandi, menyeka keringat di dahinya dengan lengan seragam. Maya berdiri di sana, memegang daftar inventaris. Matanya memancarkan rasa iba yang berusaha ia sembunyikan di depan staf lain. Maya mendekat, berbisik sangat pelan. "Kamu pucat sekali. Kalau tidak kuat, pulanglah. Aku bisa beralasan pada manajer." "Aku kuat, Maya," jawab Hanum. Suaranya parau. Rasa lelah ini masih lebih baik daripada duduk diam di rumah itu sambil membayangkan apa yang Raffi lakukan dengan asistennya. Namun, ketenangan semu itu hancur saat ponsel di saku celananya bergetar hebat. Hanum ragu sejenak sebelum melihat layar. Nama Pak Baskoro tertera di sana. Ayah mertuanya. Pria yang selama ini ia hormati sebagai sosok otoriter namun bijaksana. Meskipun ia tahu Pak Baskoro selalu menganggap kesuksesan Hanum sebagai penulis hanyalah keberuntungan kecil dibanding bisnis properti keluarga mereka. Hanum memberi isyarat pada Maya bahwa ia harus menerima telepon itu. Ia masuk ke dalam tangga darurat yang sepi, tempat suara gema langkah kakinya terasa seperti detak jantung yang terpacu. "Halo, Papa?" Suara Hanum bergetar. "Hanum, kamu di mana?" "Papa menelepon ke rumah. Asistenmu bilang kamu pergi sejak subuh. Kenapa ponselmu mati tadi?" Suara Pak Baskoro terdengar berat dan menuntut, tanpa basa-basi menanyakan kabar. Aku sedang ada urusan riset untuk naskah baru." "Pak, ada apa?" Hanum berbohong, sebuah kebohongan yang kini terasa alami di lidahnya. "Papa sedang di kantor Raffi sekarang.
Bisnis pengembangan klaster baru di Bogor membutuhkan suntikan modal cepat karena investor lama menarik diri. Papa sudah bicara dengan Raffi. Pak Baskoro menjeda sejenak, memberikan tekanan pada kalimat berikutnya. Papa ingin kamu menyerahkan sertifikat rumah yang kamu tempati sekarang untuk dijadikan jaminan tambahan di bank. Itu aset paling liquid yang kita punya saat ini. Dunia seolah runtuh di bawah kaki Hanum. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Itu adalah istana yang ia beli dengan seluruh uang hasil penjualan hak adaptasi film dari novel pertamanya. Rumah itu adalah bukti bahwa ia bisa berdiri tegak tanpa bantuan keluarga besar suaminya. Pak, tapi rumah itu atas namaku. Dan itu satu-satunya harta yang aku miliki sebagai pegangan. Hanum mencoba membela diri, meski ia tahu betapa sulitnya mendebat Pak Baskoro. Hanum, jangan egois. Ini untuk masa depan Raffi juga. Kamu istrimu, tugasmu adalah menyokong suami saat dia sedang di bawah. Raffi bilang kamu belakangan ini sulit diajak bicara dan terlalu emosional. Papa tidak mau tahu. Sore ini Papa akan utus kurir ke rumah untuk mengambil sertifikat itu. Pastikan kamu sudah di rumah. Tapi Pak, Raffi belum menceritakan detail bisnis ini padaku. Raffi adalah kepala keluarga. Keputusannya adalah keputusan Papa juga. Jangan membuat Papa malu dengan sikap perhitunganmu itu. Kamu sudah menikmati nama besar keluarga kami. Sekarang saatnya kamu berkontribusi. Pak Baskoro memutus sambungan telepon secara sepihak. Hanum menyandarkan punggungnya pada dinding semen yang dingin. Air mata yang sejak pagi ia tahan akhirnya jatuh, membasahi masker medisnya. Ia merasa seperti dikuliti. Di hotel ini, ia adalah pelayan rendahan yang harus membersihkan kotoran orang lain. Di keluarganya sendiri, ia dianggap tak lebih dari sekadar brankas berjalan yang tidak memiliki hak suara atas hartanya sendiri. Ia teringat senyum Sheila tadi pagi saat ia melihat wanita itu keluar dari mobil Raffi. Apakah rencana mengambil sertifikat ini adalah ide Sheila juga? Apakah mereka ingin mengusirnya dari rumahnya sendiri setelah berhasil merenggut hati suaminya? Hanum keluar dari tangga darurat dengan mata yang memerah. Ia tidak kembali ke troli pembersihnya. Ia mencari Maya yang sedang memeriksa linen di gudang kecil lantai 4. Maya, aku harus pergi sebentar. Ada keadaan darurat di rumah, ujar Hanum cepat. Ada apa? Apa Raffi tahu kamu di sini? Maya tampak khawatir. Tidak, tapi ayahnya baru saja menelepon. Mereka ingin mengambil sertifikat rumahku. Hanum mencengkeram lengan Maya. Aku harus menyelamatkannya sebelum kurir mereka sampai. Tapi aku tidak bisa muncul dengan penampilan seperti ini. Maya melihat jam di pergelangan tangannya. Shiftmu baru berjalan 4 jam. Hanum, jika kamu pergi sekarang tanpa izin manajer operasional, identitas, Hani, akan langsung dicoret dari daftar harian. Kamu akan kehilangan akses kunci master ini selamanya. Hanum bimbang. Jika ia pergi, ia kehilangan kesempatan untuk memergoki Raffi secara langsung di hotel ini. Jika ia tetap di sini, rumahnya, benteng pertahanan terakhirnya, akan jatuh ke tangan orang-orang yang sedang mengkhianatinya. Tatapan Hanum jatuh pada kartu identitas di dadanya, lalu beralih pada kunci master yang tergantung di pinggangnya. Pilihan yang berat. Namun sebuah pemikiran dingin melintas di benaknya. Pak Baskoro adalah orang yang sangat disiplin dengan waktu. Jika dia bilang kurir akan datang sore, maka itu berarti pukul 4 tepat. Aku akan menyelesaikan kuota kamarku dalam 2 jam. Maya, tolong bantu aku. Setelah itu, aku akan keluar lewat pintu belakang, pulang, dan kembali lagi ke sini sebelum shift malam dimulai. Hanum bicara dengan nada mendesak. Itu gila. Hanum, kamu akan pingsan karena kelelahan. Aku lebih baik pingsan karena kerja keras daripada mati karena dirampok keluarga sendiri, tegas Hanum. Hanum kembali ke koridor. Kali ini dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Ia masuk ke kamar berikutnya, mengganti sprei dengan gerakan yang hampir kasar, menyikat bak mandi dengan sisa-sisa amarah yang ia miliki. Setiap noda yang ia hapus di kamar hotel itu ia bayangkan sebagai wajah Raffi dan Sheila. Pukul 2 siang, Hanum berhasil menyelesaikan tugasnya. Ia mengganti seragamnya dengan terburu-buru,
mengenakan kembali jaket kusamnya, dan berlari menuju pangkalan ojek di luar hotel. Ia harus sampai di rumah sebelum kurir Pak Baskoro tiba. Sesampainya di rumah, Hanum melihat mobil Busara sudah terparkir di depan. Ibu mertuanya rupanya sudah berada di sana untuk mengawal pengambilan sertifikat tersebut. Hanum masuk lewat pintu samping. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera menuju ruang kerjanya, membuka brankas tersembunyi di balik rak buku, dan mengambil dokumen asli rumah tersebut. Di ruang tamu, ia mendengar suara Busara sedang berbicara di telepon dengan nada ceria. "Iya, Raffi sayang. Mama sudah di sini. Begitu sertifikatnya ada, Papa akan langsung urus ke bank. Kamu tenang saja. Istrimu itu tidak akan berani menolak perintah Papa." Hanum mengepalkan tangan. Ia mengambil beberapa lembar dokumen sisa riset naskahnya yang memiliki map serupa dengan sertifikat asli. Dengan gerakan cepat, ia memasukkan sertifikat asli ke dalam tas kerjanya yang terselip di bawah meja, lalu mengisi map yang akan diserahkan nanti dengan tumpukan kertas kosong yang beratnya serupa. Ia berjalan keluar menemui Busarah dengan wajah yang dipasang sedatar mungkin, seolah-olah ia adalah istri yang sudah kalah dan menyerah pada nasib. "Oh, kamu sudah pulang, Hanum." Busarah menatapnya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan menghina. "Baguslah. Mana sertifikatnya?" "Kurir Papa sudah di depan kompleks." Hanum menyerahkan map coklat itu tanpa kata. Tangannya sengaja ia buat sedikit gemetar untuk memperkuat kesan bahwa ia sedang sangat tertekan dan ketakutan. "Ini, Bu. Tolong sampaikan pada Papa. Aku harap ini benar-benar membantu bisnis Raffi," ujar Hanum lirih. Busarah menerima map itu dengan senyum kemenangan yang menjijikan. "Nah, begini kan enak. Istri itu harus penurut. Jangan banyak tingkah." Setelah kurir mengambil map tersebut dan Busarah pergi dengan perasaan menang, Hanum kembali ke kamarnya. Ia tidak menangis lagi. Ia mengambil tasnya yang berisi sertifikat asli, lalu melangkah keluar rumah menuju sebuah kantor firma hukum yang letaknya tak jauh dari sana. Ia harus memastikan hartanya aman di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh tangan-tangan serakah keluarga suaminya, sebelum ia kembali ke hotel untuk menyelesaikan misinya. Langkah kaki Hanum terasa berat saat ia kembali menapakkan kakinya di lorong staf Hotel Grand Luxe. Sertifikat rumah asli itu kini mendekam aman di dalam brankas kantor Arya, pengacaranya. Sementara di rumah, Pak Baskoro dan Busarah mungkin sedang merayakan kemenangan mereka atas tumpukan kertas kosong. Ada sedikit kepuasan yang dingin di sudut hatinya, namun rasa itu segera tersapu oleh realitas yang lebih pahit. Ia kembali ke sini, mengenakan seragam abu-abu yang gatal di kulit, demi mengejar bayangan suaminya yang kian menjauh. "Hani, kamu dari mana saja?" Maya menarik lengan Hanum tepat saat ia keluar dari ruang loker. Wajah Maya tampak tegang, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Aku sudah hampir membuatkan laporan absen untukmu. Manajer operasional sedang keliling, dan kita kekurangan orang di area lobi karena ada tumpahan cairan kimia di dekat lift tamu." "Maaf, Maya. Urusanku tadi sangat mendesak," bisik Hanum sambil merapikan maskernya hingga menutupi pangkal hidungnya. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" "Ikut aku. Kita harus membantu tim public area. Bawa handuk penyerap dan papan peringatan. Ingat, jangan pernah mendongak. Di lobi, siapapun bisa mengenalimu jika kamu tidak hati-hati." Maya memberikan instruksi dengan nada cepat, lebih sebagai pelindung daripada seorang atasan. Hanum mengangguk patuh. Ia mendorong troli kecil berisi peralatan kebersihan menuju area lobi yang luas dan megah. Wangi aromaterapi sandalwood yang menjadi ciri khas hotel ini biasanya terasa menenangkan. Namun kini aroma itu terasa mencekik. Lantai marmer yang berkilau di bawah lampu kristal itu terasa sangat licin bagi Hanum, seolah-olah ia sedang berjalan di atas es yang tipis. Saat ia sedang berlutut untuk mengeringkan sisa cairan pembersih di dekat pilar besar, sebuah aroma familiar menusuk indera penciumannya. Aroma parfum bunga bakung yang tajam dan mahal. Hanum membeku. Itu adalah parfum yang sama yang ia cium di jas Raffi tempo hari. Parfum milik Sheila. "Petugas, kenapa lama sekali membersihkannya?" Suara Sheila melengking, penuh dengan nada otoritas yang dibuat-buat.
Saya hampir saja terpleset tadi. Kalau sampai sepatu saya rusak, kalian sanggup ganti? Hanum menundukkan kepala sedalam mungkin. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa suaranya bisa terdengar oleh wanita yang berdiri hanya 2 meter di depannya itu. Dari sudut matanya, ia melihat sepasang sepatu hak tinggi berwarna merah menyala. Sepatu yang mungkin dibeli dengan uang hasil jerih payah Raffi, yang secara tidak langsung adalah uang Hanum juga. Mohon maaf, Bu. Kami sedang menyelesaikannya. Jawab Maya yang berdiri tak jauh dari Hanum, mencoba mengalihkan perhatian Sheila. Sheila mendengus. Ia berkacak pinggang. Pegawai zaman sekarang memang lamban. Pantas saja Pak Raffi sering mengeluh kalau layanan hotel ini mulai menurun. Hanum mengepalkan tangan di balik kain lap yang basah. Pak Raffi sering mengeluh? Berarti suaminya sudah sangat sering berada di sini bersama Sheila hingga wanita ini merasa berhak memberikan penilaian atas nama Raffi. Rasa muak mulai naik ke kerongkongannya. Ia ingin sekali berdiri, membuka maskernya, dan menampar wajah sombong itu. Namun, ia tahu ini bukan waktunya. Jika ia meledak sekarang, ia akan kehilangan segalanya sebelum bukti di tangannya lengkap. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang mantap mendekat. Langkah kaki yang Hanum hafal di luar kepala. Sheila, sudah. Kenapa kamu meributkan hal sepele seperti ini? Itu Raffi. Suaranya terdengar jauh lebih lembut dan penuh perhatian dibandingkan nada ketus yang selalu ia gunakan pada Hanum di rumah. Hanum semakin menundukkan kepala, memfokuskan pandangannya pada serat-serat marmer di bawahnya. Mas Raffi, lihat deh. Mereka kerja nggak becus. Hampir saja aku jatuh. Adu Sheila dengan nada manja yang membuat Hanum ingin muntah. Raffi tertawa kecil. Tawa yang sudah lama tidak Hanum dengar. Sudahlah, sayang. Jangan merusak suasana siang ini. Kita punya agenda yang lebih penting daripada mengurusi tumpahan air, kan? Hanum bisa melihat dari celah kecil di dekat kakinya. Tangan Raffi bergerak meraih jemari Sheila. Raffi tidak hanya memegang tangan asistennya itu. Ia menggenggamnya dengan erat. Lalu menautkan jari-jari mereka dengan cara yang sangat intim. Genggaman tangan itu bukan sekadar gestur profesional, melainkan pengakuan atas sebuah hubungan yang mendalam. Dunia seolah runtuh seketika. Hanum merasa oksigen di lobi itu habis. Luka yang ia rasakan semalam karena gaslighting Raffi terasa belum seberapa dibanding pemandangan di depan matanya sekarang. Raffi, suaminya yang pagi tadi masih sempat menghardiknya karena dianggap istri perhitungan, kini sedang memamerkan kemesraan dengan wanita lain di depan umum, seolah Hanum sama sekali tidak pernah ada dalam hidupnya. Ayo, kamar kita sudah siap di atas. Ajak Raffi pelan. Hanum melihat mereka berjalan menjauh menuju lift khusus eksekutif. Genggaman tangan itu tidak terlepas. Sheila bahkan menyandarkan kepalanya sejenak di bahu Raffi sebelum pintu lift tertutup dengan denting halus yang terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan Hanum. Hanum masih terpaku di posisinya, berlutut di atas lantai yang dingin. Maya segera menghampirinya setelah pasangan itu menghilang. Hanum, kamu tidak apa-apa. Hanum tidak menjawab. Ia melepas sarung tangan karetnya dengan kasar. Matanya tidak lagi basah oleh air mata. Ada api yang kini menyala di sana, dingin dan mematikan. Tekanan batin yang ia rasakan telah mencapai titik jenuh. Ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton yang membersihkan sisa-sisa kotoran mereka. Maya, suara Hanum terdengar tenang, namun syarat akan ancaman. Siapa yang bertanggung jawab atas pengiriman layanan kamar, room service, ke lantai 5 sore ini? Biasanya bagian F&B, tapi aku bisa meminta bantuan tim host ke Epping untuk mengantarkan linen tambahan jika ada permintaan khusus. Kenapa? Maya menatap sahabatnya dengan cemas. Hanum berdiri, menyeka debu di seragamnya dengan gerakan yang kaku. Aku yang akan mengantarkannya. Cari tahu nomor kamar mereka. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku harus masuk ke koridor itu lagi sore ini. Hanum, itu terlalu berisiko. Jika Sheila melihat wajahmu lagi, dia tidak akan melihat wajahku sebagai Hanum. Potong Hanum cepat. Ia menatap kartu identitas, Hani, di dadanya. Dia akan melihatku sebagai pelayan yang tidak berharga, persis seperti yang dia katakan tadi.
Dan justru itulah kekuatanku. Hanum mendorong trolinya kembali menuju lift layanan. Keputusannya sudah bulat. Ia tidak akan menunggu hingga besok. Ia akan menempatkan dirinya tepat di depan pintu kamar itu, membawa sesuatu yang tidak akan pernah disangka oleh Raffi. Sebuah konfrontasi kecil yang akan menguji seberapa jauh suaminya itu bisa berbohong di depan mukanya sendiri. Ia mulai menyusun rencana kecil di kepalanya. Jika ia tertangkap, biarlah. Namun, ia tidak akan membiarkan Raffi tidur dengan tenang malam ini tanpa merasakan kehadiran bayangan istrinya di balik pintu hotel yang megah itu. Hanum menekan tombol lift dengan jari yang stabil, siap terjun lebih dalam ke dalam jurang yang ia ciptakan sendiri. Genggaman tangan Raffi dan Sheila di depan lift eksekutif itu terus berputar di kepala Hanum bagaikan kaset rusak yang menyiksa. Rasa panas di dadanya belum juga padam saat ia melangkah masuk ke halaman rumahnya sendiri. Istana yang ia bangun dengan air mata dan kerja keras, namun kini terasa seperti penjara yang dingin. Ia harus segera berganti pakaian, menanggalkan jaket kusam dan bau pembersih lantai itu sebelum ada yang menyadari bahwa sang nyonya rumah telah berubah menjadi pelayan di hotel suaminya sendiri. Namun, baru saja Hanum menyentuh gagang pintu utama, suara tawa yang melengking dari ruang tamu menghentikan gerakannya. Bu Sarah ada di sana. Mertuanya itu sedang duduk dengan angkuh di sofa beludru, menyesap teh melati seolah dia adalah pemilik tunggal rumah ini. Baru pulang, Hanum. Bu Sarah menoleh. Matanya yang tajam memindai penampilan Hanum yang berantakan. Lihat dirimu. Rambut dipotong asal-asalan, baju lusuh, wajah pucat. Kamu ini istri seorang direktur, bukan buruh cuci. Pantas saja rumah ini terasa seperti kuburan. Sepi dan tidak ada gairahnya. Hanum menarik napas dalam, mencoba menekan gemetar di tangannya. Aku baru saja menyelesaikan riset di lapangan untuk naskah baruku, Bu. Penulis butuh melihat realitas yang pahit agar ceritanya hidup. Bu Sarah mendengus sinis, meletakkan cangkir porselennya dengan denting yang sengaja dikeraskan. Riset? Selalu itu alasannya. Sementara kamu sibuk, riset. Suamimu itu berjuang sendirian di luar sana. Kamu tahu, rumah ini terlalu sepi. Tidak ada suara anak. Tidak ada sambutan hangat untuk suami. Kalau Raffi mulai merasa asing di sini, itu sepenuhnya salahmu. Seorang laki-laki itu butuh pelayan di tempat tidur, bukan wanita yang sibuk dengan hayalannya sendiri. Kalimat itu menusuk tepat di ulu hati Hanum. Pelayan di tempat tidur. Hanum ingin sekali berteriak bahwa ia telah menjadi pelayan sungguhan di hotel hanya untuk melihat kebusukan putranya. Namun, ia hanya bisa mengepalkan tangan di balik saku jaketnya. Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk Raffi, Bu, sahut Hanum lirih. Terbaik versimu, bukan versi Raffi, timpal Bu Sarah sambil berdiri, melangkah mendekati Hanum dengan tatapan menghakimi. Papa sudah cerita soal sertifikat itu. Baguslah kalau kamu sadar diri dan menyerahkannya. Itu satu-satunya kontribusi berguna yang kamu berikan tahun ini. Ingat, Hanum, tanpa nama besar keluarga kami, kamu itu tidak ada apa-apanya. Setelah menghujamkan kalimat-kalimat beracun itu, Bu Sarah melenggang pergi menuju kamarnya di lantai atas, meninggalkan Hanum yang berdiri kaku di tengah ruang tamu. Rasa asing itu kini berubah menjadi kebencian yang murni. Di rumah ini, harga dirinya diinjak-injak. Di luar sana, cintanya dikhianati. Tidak ada lagi tempat aman bagi Hanum, kecuali di dalam rencana balas dendamnya yang sedang tersusun rapi. 2 jam kemudian, Hanum sudah kembali berada di ruang loker staf Hotel Grand Luxe. Ia tidak peduli dengan rasa lelah yang menghantam sendi-sendinya. Maya menunggunya di sudut ruangan yang remang-remang. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia menyerahkan sebuah map plastik kecil yang diselipkan di antara tumpukan handuk bersih. Aku sudah mendapatkan apa yang kamu minta, bisik Maya. Matanya terus waspada mengawasi pintu. Ini jadwal reservasi rutin yang dipesan atas nama asistennya, Sheila, tapi dibayar menggunakan kartu kredit perusahaan atas nama Raffi. Mereka punya pola, Hanum. Hanum membuka map itu dengan tangan gemetar. Di sana tertera data yang sangat detail. Kamar 502. Setiap hari Selasa dan Kamis sore, tepat setelah jam kantor berakhir, hingga pukul 10 malam.
Terkadang, mereka juga memesan di akhir pekan dengan alasan perjalanan dinas luar kota. Kamis sore, itu berarti besok, gumam Hanum. Matanya menyusuri deretan angka dan tanggal itu dengan tatapan dingin. Penemuan ini bukan lagi sekadar kecurigaan. Ini adalah peta pengkhianatan yang sangat terstruktur. Raffi tidak hanya berselingkuh, dia membangun kehidupan paralel di hotel ini, menggunakan uang perusahaan, yang sebagian modalnya berasal dari aset Hanum, untuk membiayai kemewahannya bersama Sheila. Hanum, kamu harus hati-hati. Maya memegang lengan Hanum, suaranya syarat kecemasan. Besok ada inspeksi mendadak dari manajer divisi. Aku tidak bisa menjamin kamu bisa terus berada di lantai 5 tanpa alasan yang kuat. Jika kamu tertangkap basah di depan pintu kamar 502, aku tidak bisa melindungimu lagi. Hanum menatap sahabatnya itu dengan sorot mata yang tak tergoyahkan. Jangan khawatir, Maya. Aku tidak akan hanya berdiri di depan pintu. Aku akan berada di dalam sebelum mereka sampai. Apa maksudmu? Itu pelanggaran berat. Hanum, kamu bisa dilaporkan ke polisi jika masuk ke kamar tamu tanpa prosedur kerja. Maya terkesiap. Mereka bukan tamu biasa bagiku. Maya, mereka adalah pencuri yang merampok kebahagiaanku. Dan seorang pemilik rumah berhak memeriksa apa yang sedang dilakukan pencuri di dalam propertinya. Jawab Hanum tenang. Hanum kembali ke trolinya. Ia mulai memilah peralatan pembersih dengan lebih teliti. Kali ini, ia tidak hanya membawa cairan pembersih dan kain lap. Di dalam saku celemeknya, ia telah menyiapkan sebuah alat perekam suara kecil yang ia beli saat perjalanan menuju hotel tadi. Tekanan emosional yang diberikan Bu Sarah sore tadi justru menjadi pengingat yang sempurna. Jika ia tidak menghancurkan mereka sekarang, mereka akan perlahan-lahan menghapus keberadaan Hanum dari dunia ini. Ia harus menjadi lebih licik dari Sheila dan lebih dingin dari Raffi. Saat shift malam hampir berakhir, Hanum menyelinap menuju ruang penyimpanan linen di lantai 5. Ia memperhatikan jadwal piket rekan kerjanya. Besok sore, petugas yang bertanggung jawab di lorong 500-510 adalah seorang karyawan baru yang sering datang terlambat. Hanum mengambil sebuah botol kecil berisi cairan pelicin lantai dari gudang. Dengan gerakan yang sangat halus, ia menuangkan sedikit cairan itu tepat di depan sensor pintu masuk staf agar pintunya sedikit terganjal dan tidak mengunci sempurna saat ditutup nanti. Ia tahu ini adalah risiko besar. Jika ada satpam yang lewat dan menyadari pintu tidak terkunci, ia akan dicurigai. Namun, ini adalah satu-satunya celah agar ia bisa menyelinap masuk besok sore sebelum Raffi dan Sheila tiba, tanpa harus menggunakan kartu akses yang bisa dilacak jejak digitalnya. Hanum meninggalkan hotel saat fajar mulai menyingsing. Wajahnya tertutup masker, namun pikirannya sudah berada di dalam kamar 502. Besok, ia tidak akan lagi hanya menjadi pelayan yang membersihkan sisa-sisa mereka. Ia akan menjadi saksi bisu yang akan meruntuhkan seluruh dunia Raffi Pratama. Pintu gerbang istana milik Hanum berderit pelan saat mobil mewah Raffi meluncur masuk pagi itu. Di dalam rumah, aroma kopi yang biasanya menenangkan kini terasa seperti bau busuk yang memenuhi setiap sudut ruangan. Hanum berdiri di balik tirai lantai 2, memperhatikan suaminya turun dari mobil dengan langkah ringan, nyaris ceria. Sebuah kontras yang menyakitkan dengan beban berat yang kini menghimpit pundak Hanum. Rasa dingin dari cairan pelicin yang ia tuangkan di sensor pintu hotel semalam seolah masih membekas di ujung jemarinya, mengingatkannya bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. Raffi masuk ke kamar utama dengan senyum yang tidak sampai ke mata. Ia mulai membuka lemari, mengambil koper besar, dan melempar beberapa kemeja terbaiknya ke atas tempat tidur. Hanum, tolong siapkan jas naviku dan beberapa dasi yang senada, ujar Raffi tanpa menoleh. Suaranya terdengar seperti majikan yang memberi perintah pada bawahannya. Aku ada perjalanan bisnis mendadak ke Surabaya selama 3 hari. Ada kontrak besar yang harus ditandatangani. Hanum terpaku di ambang pintu. Surabaya. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari bibir suaminya. Seolah-olah Raffi sudah berlatih di depan cermin selama berjam-jam. Padahal, Hanum tahu persis bahwa Surabaya, yang dimaksud Raffi hanya berjarak 30 menit berkendara dari rumah ini. Eksekutif Suite Hotel Grand Luxe, tempat ia sendiri bekerja sebagai pelayan. 3 hari?
Bukankah minggu lalu kamu bilang semua urusan di luar kota sudah selesai untuk bulan ini? Tanya Hanum. Suaranya tetap datar meski jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Raffi menghela napas panjang. Sebuah gestur yang selalu ia gunakan untuk menunjukkan bahwa Hanum adalah gangguan baginya. Dinamika bisnis itu cepat. Hanum, jangan jadi istri yang picik. Aku pergi untuk mencari uang. Untuk memastikan kamu tetap bisa duduk santai menulis cerita-ceritamu itu. Sudah, jangan banyak tanya. Di saat yang sama, Bu Sarah muncul dari arah lorong. Ia melihat koper Raffi dan langsung mendekat dengan wajah penuh kebanggaan. Oh, anak mama mau pergi dinas lagi? Bagus. Raffi, papa tadi bilang, kontrak di Surabaya ini akan jadi batu loncatanmu ke posisi direktur utama. Kamu harus fokus. Bu Sarah kemudian melirik Hanum dengan sinis. Kamu dengar itu, Hanum? Suamimu sedang berjuang. Jangan buat dia pusing dengan wajah cemberutmu. Pastikan semua keperluannya rapi. Jangan sampai dia malu di depan klien karena jasnya kusut. Hanum hanya mengangguk pelan. Ia melangkah mendekati koper, melipat jas navy milik Raffi dengan gerakan mekanis. Di dalam hatinya, ia membayangkan jas ini akan bergeletak di lantai kamar 502, di samping gaun murah milik Sheila. Tekanan emosional di rumah ini telah mencapai titik di mana Hanum merasa ia bukan lagi subjek, melainkan objek yang sedang perlahan-lahan dihapus dari sejarah keluarga Pratama. 2 jam kemudian, Raffi berangkat setelah berpamitan dengan ciuman di kening yang terasa seperti sengatan lebah bagi Hanum. Begitu mobil Raffi menghilang di tikungan jalan, Hanum segera menyambar tas kerjanya. Ia tidak menuju ruang kerjanya untuk menulis. Ia menuju Hotel Grand Luxe. Di ruang loker staff, Maya sudah menunggunya dengan wajah pucat. Mereka sudah check-in. Hanum, 10 menit yang lalu. Mereka tidak masuk lewat lobi utama, tapi lewat parkiran VIP langsung ke lift eksekutif. Hanum segera mengganti pakaiannya dengan seragam abu-abu yang kini terasa seperti baju zirah. Kamar 502. Iya, Maya menyerahkan daftar room service yang sudah dipesan. Sheila memesan sebotol wine dan 2 porsi steak untuk diantarkan pukul 1 siang. Dan ada yang harus kamu dengar. Hanum, tadi saat aku memeriksa persediaan linen di koridor, aku mendengar Sheila berbicara di telepon. Dia sangat berisik. Apa yang dia katakan? Maya tampak ragu sejenak sebelum berbisik. Dia bilang pada seseorang di telepon bahwa dia sudah berhasil mendesak Raffi. Dia bilang, Raffi sudah janji, setelah perjalanan bisnis palsu ini selesai, dia akan memberikan surat cerai itu pada istrinya yang membosankan itu. Dia ingin posisinya diresmikan sebelum bulan depan. Hanum merasa dunianya berguncang. Ia tahu Raffi berselingkuh, tapi mendengar rencana pengusiran dirinya secara resmi dari mulut orang ketiga adalah luka yang berbeda. Sheila tidak hanya menginginkan suaminya, dia menginginkan hidupnya, statusnya, dan rumahnya. Aku yang akan mengantar wine itu, kata Hanum dengan nada dingin yang menakutkan bahkan bagi dirinya sendiri. Hanum mendorong troli kecil menuju lift eksekutif. Jantungnya berdegup di kerongkongan. Begitu sampai di depan pintu kamar 502, ia menarik napas sedalam-dalamnya, merapikan maskernya, dan mengetuk pintu dengan pelan. Layanan kamar. Suaranya ia buat sedikit serak. Pintu terbuka. Sheila yang membukanya. Wanita itu hanya mengenakan jubah mandi putih milik hotel, rambutnya basah, dan wajahnya tampak berseri-seri penuh kemenangan. Ia sama sekali tidak melihat ke arah wajah pelayan di depannya, sibuk memeriksa kukunya yang baru dicat. Taruh saja di meja sana, perintah Sheila sambil menunjuk meja di dekat jendela yang menghadap pemandangan kota. Hanum melangkah masuk. Di sudut ruangan, ia melihat Raffi sedang duduk di sofa, hanya mengenakan celana kain dan kemeja yang kancingnya terbuka. Raffi sedang sibuk dengan laptopnya, namun matanya sesekali melirik Sheila dengan tatapan lapar yang tidak pernah ia tunjukkan lagi pada Hanum selama bertahun-tahun. Mas, jangan lupa ya soal janji tadi. Suara Sheila terdengar manja saat Hanum meletakkan botol wine di atas meja. Aku sudah bosan jadi asisten di depan orang tuamu. Aku mau jadi Nyonya Raffi Pratama yang sah. Kamu bilang Hanum itu hanya beban, kan?
Raffi mendongak, tersenyum tipis. Sabar, sayang. Semuanya butuh proses. Ayah sudah memegang sertifikat rumah itu. Begitu legalitasnya pindah, Hanum tidak punya kekuatan apa-apa lagi untuk melawan. Dia akan pergi dengan sendirinya tanpa aku harus membayar sepeser pun. Hanum yang sedang menata gelas di atas meja hampir saja menjatuhkan nampannya. Legalitas pindah? Jadi map berisi kertas kosong itu belum cukup untuk menghentikan mereka? Mereka berencana memalsukan tanda tangannya atau menggunakan kekuasaan Pak Baskoro untuk merampas asetnya secara hukum. Rasa perih di hatinya kini berganti menjadi kewaspadaan yang tajam. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hanya menjadi saksi pasif. Ia butuh lebih dari sekadar rekaman suara. Saat ia berbalik untuk keluar, mata Hanum menangkap tas kerja Raffi yang terbuka di atas kursi dekat pintu. Di sana, menyembul sebuah map biru yang sangat ia kenali. Map dari kantor notaris keluarga mereka. Hanum berhenti sejenak di depan tas itu, membelakangi Raffi dan Sheila yang mulai menyesap wine sambil bercanda mesra. Dengan gerakan yang sangat cepat dan halus, ia merogoh saku celemeknya, mengeluarkan sebuah alat perekam suara mini yang sudah menyala, dan menyelipkannya di lipatan terdalam tas kerja Raffi. Ia tahu tindakannya ini sangat berbahaya. Jika Raffi menemukan alat itu, tamatlah riwayat penyamarannya. Namun, Hanum lebih takut kehilangan rumahnya daripada kehilangan nyawanya di tangan pengkhianat itu. Ia melangkah keluar dari kamar tanpa sepatah kata pun, menutup pintu kayu jati itu dengan bunyi klik yang menentukan. Di lorong yang sepi, Hanum bersandar pada trolinya. Tangannya gemetar hebat. Ia baru saja menanam bom waktu di dalam sarang musuhnya. Hanum tidak langsung turun ke ruang staf. Ia menuju ke toilet karyawan di ujung koridor, mengunci diri di dalam, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya yang tertutup masker tampak seperti wajah seorang prajurit yang siap mati di medan laga. Ia merogoh ponselnya, menyalakannya hanya untuk mengirim pesan singkat kepada Arya, pengacaranya. Arya, periksa kembali status pemblokiran sertifikatku di BPN. Mereka sedang mencoba melakukan sesuatu secara ilegal malam ini. Aku akan memberikan bukti tambahan besok pagi. Setelah mengirim pesan itu, Hanum mengambil sebuah kunci cadangan yang ia pinjam dari gudang linen tadi pagi. Ia tahu Raffi dan Sheila akan pergi makan malam mewah di restoran hotel di lantai paling atas sekitar pukul 7 malam. Itu adalah celahnya. Hanum memutuskan untuk tidak pulang ke rumah malam ini. Ia akan bersembunyi di dalam lemari penyimpanan linen di lantai 5, menunggu hingga koridor sepi untuk kembali menyelinap ke dalam kamar 502 dan mengambil kembali perekam suaranya. Atau mungkin, mengambil sesuatu yang jauh lebih berharga dari dalam tas kerja suaminya. Kegelapan di dalam lemari penyimpanan linen lantai 5 terasa menyesakan. Namun bau detergen yang tajam dan tumpukan handuk kasar menjadi satu-satunya pelindung Hanum dari kehancuran total. Ia meringkuk di sana, memeluk lututnya sendiri, sementara telinganya menangkap suara pintu kamar 502 yang terbuka. Suara tawa Sheila yang manja terdengar merambat di koridor yang sepi, disusul bariton suara Raffi yang terdengar begitu ringan, seolah beban perjalanan bisnis ke Surabaya sama sekali tidak ada di pundaknya. Mas, jangan lama-lama makannya ya. Aku mau mampir ke butik di lantai dasar dulu. Suara Sheila perlahan menjauh menuju lift. Apapun untuk calon pengantin baruku, sahut Raffi. Suara denting lift tertutup, dan koridor kembali sunyi. Hanum menunggu 5 menit. 5 menit yang terasa seperti ribuan jarum jam yang menusuk kulitnya, sebelum ia mendorong pintu lemari dengan tangan yang gemetar hebat. Ia keluar dengan seragam abu-abunya, mengatur napas agar tidak tersengal. Ia bukan lagi Hanum si penulis drama yang sedang mencari inspirasi. Ia adalah Hani, pelayan hotel yang punya tugas membersihkan sisa-sisa perzinahan suaminya sendiri. Dengan kunci master di tangannya, Hanum memasuki kamar 502. Begitu pintu tertutup di belakangnya, aroma parfum bunga bakung milik Sheila yang bercampur dengan aroma kopi dan alkohol menyergap indranya. Kamar itu berantakan. Di atas karpet bulu yang mahal, jas navy milik Raffi yang tadi pagi ia lipat dengan penuh kasih sayang kini tergeletak begitu saja seperti sampah. Hanum memungut jas itu, meraba kainnya, dan merasakan perih yang luar biasa saat melihat noda lipstik merah di kerahnya. Ia memejamkan mata sejenak,
memaksa logikanya untuk tetap bekerja. Tetap tenang, Hanum. Jangan menangis sekarang. Kamu sedang bekerja, bisiknya dalam hati. Ia mulai memungut pakaian yang berserakan, meletakkannya di keranjang linen kotor dengan gerakan mekanis yang rapi. Namun, saat ia merapikan area nakas di samping tempat tidur, pandangannya tertumpu pada sebuah kotak perhiasan kecil berwarna beludru hitam yang terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah kalung berlian yang berkilau di bawah lampu temaram. Di samping kotak itu, ada secari kartu kecil dengan tulisan tangan Raffi yang sangat ia kenal. Untuk Sheila, pemilik masa depanku. Terima kasih sudah bersabar menunggu hari di mana kita tidak perlu bersembunyi lagi. Aku mencintaimu. Hanum merasa seolah jantungnya diremas oleh tangan raksasa. Pemilik masa depan? Lalu apa artinya 10 tahun yang ia habiskan untuk membangun karir Raffi? Apa artinya rumah yang ia bayar dengan royalti bukunya? Selama ini, Raffi memintanya berhemat, memintanya menyerahkan sertifikat rumah demi bisnis. Padahal ia menghamburkan uang untuk membelikan berlian bagi wanita lain. Hanum meletakkan kartu itu kembali dengan tangan yang luar biasa stabil. Sebuah kekuatan yang lahir dari keputusasaan yang mendalam. Ia tidak merobeknya. Ia tidak membanting kotak itu. Ia justru mengambil ponselnya dan memotret kartu serta kalung tersebut sebagai bukti. Ia beralih ke meja kerja tempat tas kerja Raffi berada. Hanum merogoh bagian dalam tas itu, mengambil kembali alat perekam mini yang ia selipkan tadi siang. Ia memasang earphone kecil untuk mendengarkan sejenak hasilnya. Suara desahan, tawa, dan pembicaraan tentang rencana pengusirannya terdengar jelas. Hanum menyimpan alat itu di saku terdalam seragamnya. Namun, kejutan sesungguhnya belum berakhir. Saat ia hendak menutup kembali tas itu, jemarinya menyentuh sebuah map biru yang ia lihat tadi siang. Ia membukanya perlahan. Itu adalah dokumen pengalihan hak milik rumah, Istana Hanum. Di halaman terakhir, terdapat tanda tangan atas nama Hanum. Hanum terkesiap, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Tanda tangan itu sangat mirip dengan miliknya. Namun ia tahu ia tidak pernah menandatanganinya. Raffi telah memalsukan tanda tangannya. Dokumen itu tinggal menunggu stempel notaris untuk merampas satu-satunya harta yang Hanum miliki. Di bawah dokumen itu, ada formulir pendaftaran perceraian yang sudah diisi lengkap atas nama Raffi Pratama sebagai penggugat, dengan alasan istri tidak mampu menjalankan kewajiban lahir dan batin. Tekanan emosional itu hampir membuatnya tumbang. Ia merasa dikuliti hidup-hidup. Suaminya tidak hanya mengkhianati ranjangnya, tapi juga sedang merampok masa depannya secara hukum dan membunuh karakternya melalui alasan perceraian yang keji. Profesional. Hanum. Jadilah profesional. Ia terus merapal kata itu layaknya mantra. Ia mulai membersihkan kamar mandi. Ia menyikat wastafel yang penuh dengan bekas riasan wajah Sheila, menggosok bak mandi dengan cairan pembersih yang tajam, seolah-olah ia sedang mencoba menghapus keberadaan wanita itu dari sana. Setiap gerakan tangannya penuh dengan kemarahan yang terkendali. Ia menyemprotkan pengharum ruangan lebih banyak dari biasanya untuk menutupi bau pengkhianatan yang menyesakkan dada. Tepat saat ia selesai menata bantal di tempat tidur, suara langkah kaki terdengar kembali di koridor. Hanum membeku. Itu terlalu cepat. Raffi dan Sheila seharusnya masih berada di restoran. Aku lupa ponselku di kamar. Mas, tunggu sebentar. Suara Sheila terdengar tepat di depan pintu. Hanum menatap sekeliling. Tidak ada tempat bersembunyi selain kamar mandi atau lemari pakaian. Namun, sebagai petugas hotel, ia punya alasan untuk berada di sini. Ia mengambil botol semprot pembersih kaca dan mulai mengelap jendela besar yang menghadap pemandangan kota, membelakangi pintu. Pintu terbuka dengan bunyi bip dari kartu akses. Sheila masuk dengan langkah terburu-buru. Hanum tetap pada posisinya. Kepalanya tertunduk. Tangannya terus bergerak mengelap kaca. Oh, masih dibersihkan ya? Sheila bergumam sendiri. Tidak menganggap pelayan di depannya sebagai manusia yang patut diajak bicara. Ia mengambil ponselnya di atas nakas, lalu melirik ke arah kalung berlian yang masih ada di sana. Sheila tersenyum puas, menyentuh kalung itu sebentar, lalu menatap bayangan Hanum di kaca jendela yang sedang ia bersihkan.
Dari pantulan kaca yang buram oleh uap cairan pembersih, Sheila hanya melihat seorang pelayan bermasker dengan rambut berantakan. Lama sekali bersih-bersihnya. Pastikan spray itu ditarik kencang. Aku tidak suka ada kerutan. Tegur Sheila ketus sebelum berbalik dan keluar kembali dari kamar. Setelah pintu tertutup dan suara langkah Sheila menghilang, Hanum melepaskan kain lapnya. Seluruh tubuhnya lemas. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia baru saja bertatap muka dengan wanita yang ingin menghancurkannya. Dan ia berhasil tetap tegak. Hanum tidak langsung keluar. Ia melihat ke arah map biru di dalam tas Raffi sekali lagi. Ada satu lembar dokumen sisa. Sebuah fotokopi KTP milik Hanum yang sudah dilegalisir secara mencurigakan. Hanum mengambil ponselnya, memotret setiap lembar dokumen pengalihan aset itu hingga tak ada satupun yang terlewat. Ia tahu, jika ia mengambil dokumen asli itu sekarang, Raffi akan langsung sadar dan ia akan dalam bahaya. Namun, ada satu benda kecil di atas meja rias yang menarik perhatiannya. Sebuah anting mutiara milik Sheila yang tergeletak sendirian. Hanum mengambil anting itu. Ia tidak membuangnya. Ia memasukkannya ke dalam saku celananya. Lalu ia berjalan ke arah tempat tidur yang sudah ia rapikan dengan sempurna. Ia mengambil bantal milik Raffi, lalu menyelipkan anting mutiara itu jauh di dalam sarung bantal, di bagian paling sudut yang tidak akan terasa jika hanya disentuh sekilas, namun akan ditemukan jika seseorang mengganti spraynya dengan teliti. Hanum menarik napas panjang, merapikan kembali seragamnya, dan mendorong trolinya keluar kamar. Di koridor, ia bertemu dengan Maya yang tampak cemas menunggunya di dekat lift layanan. "Hanum, kamu lama sekali di dalam. Aku takut terjadi sesuatu," bisik Maya. Hanum menatap Maya dengan tatapan yang sudah berubah. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kesedihan yang melumpuhkan. Yang tersisa hanyalah rencana yang matang. "Aku sudah mendapatkan semuanya, Maya. Bahkan lebih dari yang aku bayangkan," ujar Hanum datar. "Besok, aku tidak akan bekerja di shift pagi. Aku butuh bertemu Arya. Ada dokumen yang harus segera kami batalkan sebelum notaris keluarga Raffi sempat membubuhkan stempelnya." Hanum berjalan meninggalkan koridor lantai 5, tidak lagi menoleh ke belakang. Di dalam saku seragamnya, ia mencengkeram alat perekam dan anting mutiara itu. Ia telah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada dalam rencana awal Maya. Sebuah tindakan kecil yang ia harap akan memicu keraguan di antara Raffi dan Sheila sebelum ia benar-benar menghancurkan mereka berdua. Lantai marmer yang dingin di kantor Arya terasa jauh lebih bersahabat daripada kemewahan palsu yang menyelimuti istana Hanum. Hanum duduk tegak di depan meja kayu jati milik pengacaranya. Sementara rekaman suara dari kamar 502 masih terngiang-ngiang di kepalanya seperti kutukan. Penemuan dokumen palsu yang merampas hak miliknya adalah pukulan telak yang membuat Hanum menyadari bahwa ia tidak sedang menghadapi perselingkuhan biasa. Ia sedang menghadapi upaya penghapusan eksistensi dirinya secara sistematis oleh keluarga suaminya sendiri. Mereka bergerak sangat rapi. "Hanum," suara Arya memecah keheningan. Tanda tangan itu sangat mirip. Tanpa uji lab forensik yang memakan waktu, mereka bisa saja meloloskan ini ke notaris besok sore. "Kita harus segera mengajukan blokir permanen atas aset-asetmu." Hanum hanya mengangguk pelan. Matanya kosong. Tekanan emosional yang ia rasakan bukan lagi sekadar kemarahan, melainkan rasa asing yang total. Ia merasa seolah-olah dirinya sudah dianggap mati oleh Raffi dan keluarganya. Pukul 7 malam, saat Hanum baru saja hendak beranjak dari kantor Arya, ponselnya bergetar. Sebuah panggilan dari Bei Inah, asisten rumah tangga yang sudah mengabdi pada Hanum bahkan sebelum ia menikah dengan Raffi. Bei Inah adalah satu-satunya orang di rumah itu yang masih setia kepadanya. Sosok yang diam-diam menjadi telinga Hanum di tengah kepungan musuh. "Halo, Bei?" bisik Hanum, hatinya mencelos. Non Hanum di mana?" Suara Bei Inah terdengar gemetar, seolah ia sedang bersembunyi di dalam dapur atau gudang. "Non jangan pulang dulu sekarang. Di sini sedang ada pesta, Non." Hanum mengerutkan kening. "Pesta apa, Bei? Raffi kan bilang sedang di luar kota." "Dan Raffi ada di sini, Non. Dia baru sampai tadi sore dengan Nona Sheila. Tuan Baskoro dan Nyonya Sarah juga ada."
Mereka sedang makan malam besar di ruang tengah. Tadi Ibu Sarah bilang ke saya, "Inah, masak yang paling enak. Hari ini kita kedatangan calon menantu baru yang sebenarnya." Non, hati saya sakit mendengarnya. Bei Inah mulai terisak pelan. Dunia seolah berhenti berputar bagi Hanum. Rasa perih di hatinya meluap, memenuhi kerongkongannya hingga ia sulit bernapas. Mereka mengadakan perayaan di atas penderitaannya. Di rumah yang ia beli dengan royaltinya, di meja makan yang ia pilih sendiri desainnya, keluarga suaminya sedang menjamu wanita lain sebagai penggantinya. Dan yang paling menyakitkan, ayahnya sendiri, sosok Pak Baskoro yang selalu bicara tentang kehormatan keluarga, ternyata menjadi sutradara di balik panggung sandiwara ini. "Bei, tolong taruh ponselnya di dekat pintu ruang makan. Aku ingin dengar," perintah Hanum dengan nada dingin yang menakutkan. Melalui sambungan telepon yang diletakkan Bei Inah secara sembunyi-sembunyi, Hanum mendengar suara tawa yang begitu akrab. "Sheila, ini rendang buatan Bei Inah. Dulu Hanum yang ajarkan, tapi mulai besok, kamu yang harus mengatur semua urusan dapur ini." Suara Bu Sarah terdengar begitu riang, seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre. "Rumah ini akan jauh lebih hidup kalau kamu yang memimpin, bukan wanita kaku yang kerjanya cuma melamun di depan laptop." "Iya, Tante. Terima kasih ya sudah menerima Sheila dengan tangan terbuka." Suara manja Sheila terdengar menyusul. "Mas Raffi juga bilang, dia merasa jauh lebih tenang kalau aku yang ada di sini. Rasanya seperti, akhirnya aku pulang ke tempat yang seharusnya." "Tentu saja," timpal Pak Baskoro dengan suara beratnya. "Bisnis keluarga kita butuh wanita yang lincah dan mengerti koneksi seperti kamu, Sheila. Bukan penulis yang hanya bisa menghabiskan uang untuk idealisme tidak jelas." "Raffi, Papa sudah urus dokumennya. Begitu tanda tangan, istrimu, itu dilegalisir besok pagi. Rumah ini resmi atas namamu dan bisa kita jadikan jaminan modal." "Terima kasih, Pak," sahut Raffi pelan, namun penuh kepuasan. "Aku hanya ingin semua ini cepat selesai. Aku lelah berpura-pura di depan Hanum." Hanum mematikan teleponnya. Ia tidak sanggup mendengar lebih lama lagi. Ia merasa seolah-olah dirinya adalah hantu yang sedang mengintip kehidupannya sendiri yang telah dicuri. Mereka tidak hanya merampas suaminya dan hartanya, mereka merampas kehormatannya sebagai manusia. Ia dibuang seperti sampah dari tempat yang seharusnya ia sebut sebagai pelindung. "Hanum, kamu tidak apa-apa? Wajahmu pucat sekali." Arya mendekat, tampak cemas. "Mereka sedang di sana, Arya." Hanum berdiri dengan gerakan kaku. "Mereka sedang merayakan kematianku di meja makanku sendiri. Mereka pikir aku sudah kalah karena mereka memegang kertas-kertas palsu itu." Hanum mengambil tasnya. Ada sebuah kilatan baru di matanya. Bukan lagi api kemarahan, melainkan kedinginan es yang mematikan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa hanya diam di kantor pengacara dan menunggu proses hukum yang lambat. Jika mereka berani merayakan kemenangan sebelum perang berakhir, maka Hanum akan memberikan mereka kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ia tidak kembali ke hotel. Ia justru meminta taksi untuk membawanya menuju rumahnya. Ia meminta sopir taksi berhenti sekitar 100 meter dari gerbang rumah. Hanum turun, ia tidak mengenakan seragam hotelnya. Namun ia mengenakan jaket hitam dan topi yang menutupi rambut pendeknya. Lampu-lampu rumahnya menyala terang, memancarkan kemewahan yang kini terasa menjijikan. Dari kejauhan, ia bisa melihat bayangan orang-orang di dalam ruang makan melalui jendela besar yang tidak tertutup tirai. Ia melihat Sheila yang sedang menyuapkan makanan ke mulut Raffi sambil tertawa, dan ia melihat Bu Sarah yang merangkul bahu Sheila seolah wanita itu adalah anak kandungnya sendiri. Hanum berjalan mendekat ke arah pagar samping, tempat ia tahu ada sebuah celah kecil yang jarang dikunci oleh Bei Inah. Ia menyelinap masuk ke halaman samping, bergerak dalam kegelapan seperti bayangan. Ia tidak berniat masuk untuk mengamuk atau membuat keributan. Itu terlalu murahan bagi seorang Hanum. Ia melangkah menuju gudang perkakas di belakang rumah. Di sana, ia mencari sesuatu yang sudah lama ia simpan. Sebuah kotak besi kecil yang berisi salinan kunci brankas utama di ruang kerja Pak Baskoro yang ada di rumah tersebut.
Ia tahu Pak Baskoro sering menyimpan dokumen asli perjanjian bisnis dan stempel perusahaan di sana jika sedang menginap. Dengan tangan yang stabil, Hanum berhasil menemukan kotak itu di balik tumpukan kardus buku-bukunya yang sudah berdebu. Ia mengambil kunci itu dan memasukkannya ke dalam saku. Hanum kembali menatap ke arah ruang makan yang masih penuh dengan suara tawa. Ia merasa benar-benar telah dibuang. Namun dalam keterbuangan itu, ia menemukan kebebasan yang mutlak. Ia tidak lagi terikat oleh rasa hormat kepada mertua atau cinta kepada suami. Ia mengambil ponselnya sekali lagi. Namun kali ini ia tidak menelepon siapapun. Ia membuka aplikasi kamera, mengaktifkan mode malam, dan mulai merekam kemesraan Raffi dan Sheila dari balik semak-semak taman, dengan latar belakang Pak Baskoro dan Bu Sarah yang memberikan restu secara nyata. Video ini bukan untuk konsumsi pribadi. Ini adalah peluru yang akan ia gunakan untuk menghancurkan reputasi keluarga terhormat, itu di depan seluruh kolega bisnis mereka. Selesai merekam, Hanum tidak langsung pergi. Ia melangkah menuju pipa air utama di samping rumah. Dengan gerakan yang sengaja dibuat tidak terdeteksi, ia memutar kartu pengatur tekanan air hingga mencapai titik maksimal, sebuah tindakan kecil yang ia tahu akan menyebabkan kebocoran di pipa-pipa tua di lantai atas dalam beberapa jam ke depan. Ia ingin mereka terbangun besok pagi bukan dengan perasaan menang, melainkan dengan kekacauan kecil yang akan mengganggu konsentrasi mereka sebelum berangkat ke kantor notaris. Hanum berjalan keluar dari halaman rumahnya dengan langkah tenang. Ia telah memutuskan, jika mereka ingin menjadikannya hantu, maka ia akan menjadi hantu yang menghantui setiap langkah mereka hingga mereka memohon ampun di kakinya. Gemini Said. Dingin malam yang merayap di lorong-lorong Hotel Grand Luxe terasa seperti cengkeraman es yang membekukan sisa-sisa empati di hati Hanum. Bayangan tawa Bu Sarah dan kemesraan Raffi bersama Sheila di meja makan rumahnya sendiri semalam terus berputar, menciptakan lubang hitam yang siap menelan kewarasannya. Namun, Hanum tidak membiarkan dirinya hancur. Ia justru merasa terlahir kembali sebagai sosok yang dingin, kalkulatif, dan tidak lagi mengenal rasa takut. Pukul 5 sore, tepat saat pergantian shift, Hanum sudah berdiri di depan pintu kamar 502. Ia tidak membawa sapu atau alat pembersih biasa. Di dalam saku celemek abu-abunya, terdapat sebuah perangkat kecil, kamera pengintai nirkabel yang disamarkan sebagai bagian dari sensor asap. Hanum, kamu yakin? Maya berbisik di sampingnya. Matanya terus melirik ke arah lift tamu dengan cemas. Jika manajemen melakukan audit sistem keamanan dan menemukan ini, kita berdua bisa dipidana. Hanum menatap pintu kayu jati di depannya tanpa berkedip. Mereka sedang merayakan hari jadi mereka malam ini, Maya. Di saat aku baru saja diusir secara mental dari rumahku sendiri, mereka ingin merayakan pengkhianatan ini di sini. Aku tidak butuh izin hukum untuk melihat wajah asli suamiku. Dengan gerakan cekatan menggunakan kunci master yang ia simpan, Hanum menyelinap masuk. Kamar eksekutif suite itu sudah tertata rapi, siap menyambut tamu istimewa. Hanum melangkah menuju sudut plafon di atas meja rias, tempat yang memberikan sudut pandang luas ke arah tempat tidur dan sofa. Dengan tangan yang stabil, kekuatan yang ia sendiri heran dari mana asalnya, ia memasang perangkat itu. Hanya butuh 3 menit. Hanum keluar tepat saat lift di ujung koridor berdenting. Ia segera menarik trolinya, menundukkan kepala, dan berjalan melewati Raffi dan Sheila yang baru saja keluar dari lift dengan wajah berseri-seri. Hanum bisa mencium aroma mawar yang menyengat dari buket besar yang dibawa Sheila. Raffi merangkul pinggang wanita itu, membisikkan sesuatu yang membuat Sheila tertawa manja. Mereka melewati Hanum seolah ia hanyalah bagian dari dekorasi dinding yang tidak penting. Hanum kembali ke ruang istirahat staf yang remang-remang di lantai dasar. Ia mengunci pintu dari dalam, duduk di atas bangku plastik yang keras, dan membuka aplikasi di ponselnya. Layar itu berkedip, lalu menampilkan gambar hitam putih yang tajam dari kamar 502. Pintu kamar terbuka di layar. Raffi masuk lebih dulu, meletakkan kunci mobilnya dengan kasar di atas meja yang sama tempat Hanum mengelap noda lipstik kemarin. Selamat hari jadi, sayang. Suara Raffi terdengar jernih melalui speaker ponsel Hanum. Ia memeluk Sheila dari belakang, membenamkan wajahnya di leher asistennya itu. Sheila berbalik,
mengalungkan tangannya di leher Raffi. "Terima kasih, Mas. Tapi aku masih kepikiran soal semalam. Kenapa kita tidak langsung saja kasih surat cerainya ke Hanum? Bukankah sertifikat rumah sudah di tangan Papa?" Raffi tertawa. Sebuah tawa meremehkan yang membuat ulu hati Hanum terasa seperti ditusuk sembilu. "Sabar, Sheila. Hanum itu tipikal wanita yang kaku dan membosankan. Kalau kita langsung mengusirnya tanpa persiapan, dia bisa saja menggunakan kemampuannya mengarang cerita untuk menarik simpati publik. Aku harus memastikan dia terlihat seperti istri yang depresi dan tidak kompeten dulu. Tapi Mas benar-benar tidak punya rasa lagi padanya?" Sheila bertanya dengan nada memancing. Raffi melepaskan pelukannya, berjalan menuju jendela, memandangi lampu kota dengan angkuh. "Rasa? Sejak awal pun, Hanum itu hanya investasi bagiku. Dia pintar mencari uang dengan tulisannya, tapi dia nol besar soal memberikan kehangatan. Dia itu seperti robot, Sheila, membosankan di tempat tidur, dan terlalu sibuk dengan dunia imajinasinya sendiri. Satu-satunya alasan aku bertahan selama ini hanyalah karena hartanya. Istana yang dia bangun itu terlalu megah untuk dihuni wanita hambar sepertinya. Dia hanya berguna sebagai mesin uang bagi keluarga Pratama." Di balik layar ponsel, Hanum menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa jijik yang luar biasa. Setiap kata yang keluar dari mulut Raffi adalah racun yang membunuh kenangan 10 tahun pernikahan mereka. Jadi, selama ini ia dianggap mesin uang? Selama ini, cinta yang ia berikan dianggap hambar hanya karena ia tidak secair Sheila? Lalu, bagaimana kalau dia tahu soal dokumen yang dipalsukan itu? Sheila mendekat, membelai dada Raffi. "Dia tidak akan tahu sampai semuanya selesai di notaris besok sore," sahut Raffi tenang. "Dia itu terlalu percaya padaku. Dia pikir aku suaminya yang jujur dan sedang kesulitan bisnis. Kasihan sekali. Penulis drama hebat tapi tidak bisa melihat drama di depan matanya sendiri." Hanum mematikan layar ponselnya. Tubuhnya gemetar hebat, namun pikirannya justru menjadi sangat jernih. Tekanan batin yang selama ini membuatnya merasa bersalah dan ragu kini telah menguap sepenuhnya. Ia melihat kebenaran yang paling telanjang. Ia sedang berhadapan dengan monster yang mengenakan wajah suaminya. Maya mengetuk pintu ruang staf, membawakan secangkir teh hangat. "Hanum, kamu baik-baik saja? Wajahmu, kamu terlihat berbeda." Hanum berdiri, merapikan seragamnya yang kusam. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kecil yang retak di dinding ruang staf. Ia tidak lagi melihat Hanum yang rapuh. Ia melihat seorang wanita yang sedang memegang sumbu peledak. "Aku baik-baik saja, Maya. Justru aku tidak pernah merasa sejelas ini sebelumnya," ujar Hanum dengan nada datar yang mengerikan. Ia merogoh sakunya, mengambil ponsel yang berisi rekaman pengakuan Raffi. Video itu bukan hanya bukti perselingkuhan, tapi bukti rencana penipuan dan penghinaan martabat yang sistematis. "Maya, apakah kamu tahu di mana bagian IT menyimpan cadangan rekaman CCTV koridor lantai 5 untuk hari ini?" tanya Hanum tiba-tiba. "Ada di ruang server, tapi aksesnya sangat terbatas." "Kenapa?" Maya tampak cemas. Hanum tidak menjawab. Ia tahu bahwa video dari kamera tersembunyinya mungkin akan diperdebatkan di pengadilan karena masalah prosedur. Tapi jika ia bisa mendapatkan rekaman CCTV resmi hotel yang menunjukkan Raffi dan Sheila masuk ke kamar yang sama selama berjam-jam, posisinya akan tak tergoyahkan. "Aku butuh rekaman itu, Maya. Bukan untuk sekarang, tapi untuk cadangan jika mereka mencoba berkelit soal lokasi kejadian." Hanum berjalan menuju pintu. "Hanum, kamu mau kemana?" "Shiftmu sudah selesai," seru Maya. Hanum berhenti di ambang pintu, menoleh sedikit tanpa ekspresi. "Aku akan kembali ke atas. Ada satu hal yang tertinggal di kamar itu, dan aku harus memastikannya ada di tempat yang tepat saat mereka bangun besok pagi." Hanum melangkah keluar menuju lift layanan. Ia tidak lagi peduli pada risiko tertangkap. Ia memutuskan untuk tidak pulang ke rumah malam ini, melainkan menetap di area hotel, bersembunyi di tempat-tempat yang hanya diketahui oleh para pelayan, untuk mengawasi setiap detik pergerakan mangsanya.
Ia mengambil kunci master dari saku celemeknya, lalu melangkah masuk ke dalam lift, menekan tombol menuju lantai yang paling berbahaya bagi keselamatannya saat ini. Pagi itu, langit di luar jendela kantor Arya tampak labu, seolah-olah awan pun ikut merasakan beban yang menghimpit bahu Hanum. Setelah semalam suntuk mendekam di hotel, bersembunyi di balik masker dan seragam pelayan, menyaksikan pengkhianatan paling telanjang yang bisa dibayangkan seorang istri, Hanum merasa jiwanya telah mati sebagian. Kata-kata Raffi yang menyebutnya sebagai mesin uang yang hambar dan istri membosankan terus berdenging di telinganya, lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun. Hanum duduk di hadapan Arya, pengacara sekaligus teman lama yang kini menjadi satu-satunya orang yang ia percayai selain Maya. Di atas meja kerja Arya yang rapi, sebuah laptop menampilkan cuplikan video hitam putih dari kamera tersembunyi yang Hanum pasang. Suara Raffi yang angkuh terdengar memenuhi ruangan, menjelaskan rencana busuknya untuk merampas aset Hanum. Arya menghentikan video itu. Ia menarik napas panjang, menatap Hanum dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara profesionalisme dan rasa prihatin yang mendalam. Ini lebih dari sekadar perselingkuhan, Hanum. Suara Arya memecah keheningan yang menyesakkan. Ini adalah konspirasi untuk melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen otentik. Raffi tidak hanya mengkhianati pernikahan kalian, dia secara sadar sedang melakukan tindak kriminal terhadapmu. Hanum mengepalkan tangan di pangkuannya. Aku tidak peduli lagi soal perasaannya. Arya, cintaku sudah habis saat dia menyebutku robot di depan wanita itu. Yang aku pedulikan sekarang adalah istanaku. Rumah itu dibangun di atas tanah warisan ayahku, dan seluruh biaya pembangunannya berasal dari royalti buku-bukuku. Aku tidak akan membiarkan satu jengkal pun tanah itu jatuh ke tangan keluarga Pratama. Arya mengangguk. Ia membuka sebuah map berisi salinan sertifikat dan bukti-bukti keuangan yang sempat Hanum kirimkan kemarin. Secara hukum, harta warisan orang tua adalah harta bawaan yang tidak bisa dibagi dalam gonogini, kecuali ada perjanjian lain. Masalahnya, Raffi mencoba memindahkan kepemilikan itu menggunakan dokumen palsu yang kamu lihat semalam. Jika mereka berhasil membawa dokumen itu ke notaris dan melegalisirnya hari ini, posisi kita akan sangat sulit karena kita harus menggugat pembatalan di pengadilan yang memakan waktu bertahun-tahun. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Hanum. Matanya yang sembab kini berkilat dengan ketetapan hati yang dingin. Aku sudah mendaftarkan pemblokiran internal di BPN pagi ini, tapi itu hanya sementara. Kita butuh bukti asli dari dokumen yang ia palsukan itu. Jika kamu bisa mendapatkan draft asli yang ia simpan di tas kerjanya, dokumen dengan tanda tangan palsumu yang belum distempel notaris, kita bisa melaporkannya sebagai percobaan penipuan sebelum dia bertindak lebih jauh. Arya menjelaskan dengan nada serius. Hanum terdiam sejenak. Kembali ke rumah itu berarti harus berhadapan dengan wajah penuh kemenangan Bu Sarah dan keangkuhan Raffi. Namun, tekanan batin yang ia rasakan kini telah berubah fase. Jika sebelumnya ia merasa terjepit dan takut, kini ia merasa seperti pemangsa yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Aku akan kembali ke rumah siang ini, ujar Hanum datar. Raffi akan pulang dari perjalanan bisnis palsunya sore nanti. Dia pasti akan sangat percaya diri karena merasa sudah memegang semua kartu as. Hati-hati, Hanum. Raffi yang sedang terdesak bisa menjadi sangat berbahaya. Jangan biarkan dia tahu bahwa kamu sudah memiliki rekaman ini, Arya memperingatkan. Hanum meninggalkan kantor Arya dan kembali ke dunianya yang sudah hancur. Ia tidak langsung pulang. Ia pergi ke sebuah kafe kecil di dekat rumahnya, duduk di sudut paling gelap, dan mulai membuka laptopnya. Ia bukan sedang menulis draft naskah drama terbarunya. Ia sedang menyusun skenario pembalasan yang akan ia kirimkan kepada Pak Baskoro dan Bu Sarah. Ia memandangi rekaman video di ponselnya sekali lagi. Ada momen di mana Sheila tertawa sambil mencoba kalung berlian yang dibelikan Raffi dengan uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan mereka. Rasa mual kembali muncul, namun Hanum memaksanya turun. Ia harus tetap profesional, persis seperti perannya sebagai pelayan hotel kemarin. Siang harinya, Hanum melangkah masuk ke rumahnya. Suasana rumah terasa berbeda, ada hawa kemenangan yang tertinggal di sana.
Di ruang tamu, ia melihat beberapa kantong belanja dari merek mewah berserakan, seolah-olah Sheila baru saja berpesta di sana semalam. Bei Inah mendekat dengan wajah cemas. "Non Hanum, Den Raffi tadi telepon. Katanya dia sudah di jalan pulang. Ibu Sarah juga sedang di atas, menyiapkan kamar tamu untuk rekan kerja, Den Raffi yang katanya mau mampir." Hanum tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Biarkan saja, Bei. Biarkan mereka berpesta sedikit lagi." Hanum berjalan menuju ruang kerjanya. Ia melihat sekeliling, rak buku yang penuh dengan karyanya, meja tempat ia menghabiskan malam-malam tanpa tidur untuk mencari nafkah. Semua ini akan dirampas darinya jika ia lengah sedetik saja. Ia merasa seperti orang asing di tengah hartanya sendiri. Kebenciannya pada Raffi kini telah mencapai puncaknya. Namun di balik itu, ada rasa syukur yang aneh. Pengkhianatan ini telah membebaskannya dari kewajiban untuk mencintai pria yang tidak pernah menghargainya. Terdengar suara mobil memasuki halaman. Itu Raffi. Hanum menarik napas panjang, memasang topeng, istri yang depresi, yang diinginkan Raffi. Ia duduk di kursi kerjanya, membiarkan rambutnya yang pendek berantakan menutupi wajahnya yang pucat. Raffi masuk ke dalam rumah dengan langkah angkuh. Ia tidak langsung menemui Hanum. Ia berbicara dengan ibunya di lantai bawah. Tawa mereka terdengar hingga ke atas. Beberapa saat kemudian, pintu ruang kerja Hanum terbuka tanpa diketuk. Raffi berdiri di sana, masih mengenakan kemeja dari hotel tadi pagi, namun sudah mengenakan jas navinya kembali. Ia tampak segar, penuh energi kemenangan. "Oh, kamu di sini?" sindir Raffi, menatap Hanum dengan jijik yang tidak lagi disembunyikan. "Baguslah. Aku punya beberapa dokumen bisnis yang perlu kamu lihat nanti malam. Papa bilang kamu sudah memberikan persetujuan lewat ibu kemarin." Hanum tidak mendongak. "Aku lelah, Raffi. Bisa kita bahas besok saja?" "Tidak bisa. Ini mendesak." Raffi mendekat, meletakkan tas kerjanya di atas meja Hanum, tepat di samping tangan Hanum. "Jangan jadi penghambat di saat-saat terakhir. Hanum, kamu sudah cukup menyusahkanku dengan sikap dinginmu belakangan ini." Hanum melirik tas kerja itu. Di dalamnya, ia tahu ada map biru berisi dokumen palsu yang bisa menghancurkan hidupnya. Jantungnya berdegup kencang, namun ia tetap diam. Raffi kemudian meninggalkan tas itu di atas meja dan berjalan menuju kamar mandi di dalam ruang kerja untuk membersihkan diri. Ini adalah kesempatannya. Hanum melirik ke arah pintu kamar mandi yang tertutup. Suara air mengalir terdengar. Dengan gerakan secepat kilat, Hanum merogoh tas kerja Raffi. Ia menemukan map biru itu. Tangannya gemetar saat melihat tanda tangan atas namanya yang dipalsukan dengan sangat rapi. Ia mengambil ponselnya. Namun alih-alih hanya memotret, Hanum melakukan sesuatu yang jauh lebih berisiko. Ia mengambil dokumen asli yang sudah ditandatangani palsu itu, lalu menggantinya dengan tumpukan kertas kosong yang sudah ia siapkan di laci mejanya, yang dibungkus dengan sampul map yang serupa. Ia memasukkan dokumen asli ke dalam sela-sela tumpukan naskah lamanya yang tidak terpakai. Saat ia baru saja menutup resleting tas kerja Raffi, pintu kamar mandi terbuka. Raffi keluar sambil mengeringkan wajahnya dengan handuk. Ia menatap Hanum dengan curiga. "Apa yang kamu lakukan dekat tas kerjaku?" Hanum berdiri. Wajahnya tetap datar. "Aku hanya mau mengambil pena. Penaku habis tinta." Raffi mendengus, mengambil tas kerjanya dengan kasar tanpa memeriksanya. "Jangan sentuh barang-barangku lagi. Kamu tidak akan mengerti urusan bisnis besar seperti ini." Raffi melenggang keluar ruangan, membawa tas yang kini hanya berisi sampah kertas di matanya. Namun Hanum tahu, ia baru saja mencuri peluru paling mematikan milik suaminya. Hanum berdiri di depan jendela, menatap punggung suaminya yang menjauh. Ia baru saja melakukan tindakan ilegal, mencuri dokumen dari suaminya sendiri, namun ia tidak merasa bersalah. Di tangannya kini terdapat bukti fisik pemalsuan yang akan mengirim Raffi tidak hanya ke pengadilan agama, tapi mungkin ke balik jeruji besi. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat ke Arya. "Aku sudah memegang pelurunya. Siapkan laporannya sekarang."